Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan membahas lagi nih tentang Samudra Cinta. So, buat kalian jangan bosan-bosan ya tentang cerita Samudra Cintanya. Sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya ya. Bantu channel ini untuk semakin berkembang. Terima kasih semuanya yang udah subscribe. Happy watching guys, enjoy. Nah, ketika Doni datang ke rumah sakit dan ternyata orang yang dikira cintanya itu sudah dibawa ke ruang operasi, Doni mencoba untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Doni pun berhasil untuk menggagalkan rencana busuknya Bu Nopi, Pina, Nopan, dan Nora. Lalu semuanya percaya bahwa yang di ruang operasi itu bukan cinta, karena pada saat itu Samudra dan Cinta pun sampai ke rumah sakit. Pina pun geram dan berkata, padahal udah serapi itu rencana ini. Kenapa sih masih gagal juga?" Melihat ekspresinya Pina, Doni pun langsung berbicara, "Kayaknya ada yang kesel nih mukanya. Aduh Pin, gagal lagi. Mending ikut gue jalan ya." Doni dan Renata pun langsung membawa Bu Nopi, Nopan, Nora, dan Pina. Mendengar Mentari menangis, Cinta pun langsung menggendongnya dengan kerinduan cinta yang begitu besar. Di sisi lain, Intan yang terbangun dari pingsannya mencoba untuk bangun dan pergi ke tempatnya Cinta untuk menceritakan hal yang sebenarnya terjadi tentang apa yang telah dilakukan Ariel suaminya. Namun, Intan pun pingsan kembali karena penyakit leukemianya itu. Ketika Ariel sedang menyapu halaman, Ariel pun didatangi 3 orang penghuni lama yang ada di penjara, dan ketiga orang itu pun langsung menyerang Ariel. Kemudian Ariel pun mencoba untuk membela diri, namun tetap saja kalah. Untung saja ada orang baik yang menolongnya, dan Ariel pun bertanya, "Kenapa lo menyelamatkan gue tadi?" Lalu pria itu menjawab, "Karena kita senasib, sama-sama mempunyai orang yang dicintainya mempunyai penyakit kanker." Doni dan Renata ternyata membawa Bu Nopi, Nopan, Nora, dan Pina itu ke perkebunan. Lalu mereka diikat di orang-orangan sawah. Tak lama kemudian, burung-burung pun berdatangan, dan mereka pun dikepung oleh burung-burung itu. Dan mereka diikat di orang-orangan sawah hingga pagi menjelang. Namun, di malam hari ada 2 orang laki-laki yang memakai topeng dan membawa sarang lebah itu ke hadapan mereka. Lalu setelah pagi, Doni pun mendatangi mereka dan kaget melihat mereka babak belur seperti itu. Mereka kira 2 orang yang memakai topeng itu Doni dan Renata. Ternyata bukan. Mereka itu adalah suruhan Panji. Di sisi lain, Pak Rusdi merasa seperti mimpi, serta bahagia dan lega melihat Cinta telah kembali ke rumah. Ketika Samudra dan Cinta berada di kamar, Samudra mengatakan, "Ini benar kamu, bukan sih? Ini bukan angan-angan aku kan? Ini istriku kan?" Cinta pun mengatakan, "Bukan sayang, ini beneran aku." Dan Samudra pun minta maaf karena Cinta harus ngalamin semua ini. Lalu mereka pun saling memaafkan, dan Samudra pun mengatakan, pas Cinta gak ada, takut tidak bertemu lagi. Pada saat Samudra dan Cinta duduk berdua di jendela, Samudra mengusulkan, "Bagaimana kalau kita buat peraturan?" Cinta pun langsung menjawab, "Peraturan apa?"
Isi peraturannya itu ialah kalau ada salah satu yang marah, harus berhenti marahnya kalau di salah satu dari kita udah kasih es krim. Dan Cinta pun menyangkal, masa dimaafkan cuma dikasih es krim? Samudra pun menjawab, ya gak apa-apa, yang namanya kebaikan itu harus lebih dimudahkan. Dan Cinta pun akhirnya menyetujui peraturan itu. Setelah mereka membuat peraturan seperti itu, datanglah Pak Gio sambil berkata, es krimnya ada jenis tertentu atau mereknya, atau boleh es potong, es campur, es teler, es batu, atau es batangan. Silakan dipilih. Pak Gio pun membawa banyak es krim sebagai permintaan maafnya. Awalnya Cinta menolak, namun Samudra menghargai karena Pak Gio telah membeli banyak es krim. Dan akhirnya mereka bertiga makan es krim. Dan sebagai ucapan terima kasihnya, Samudra mengizinkan Pak Gio untuk mengaku bahwa Mentari memanggil Papa ke Pak Gio. Lalu mereka pun beranjak pergi meninggalkan Pak Gio untuk beristirahat. Setelah pagi tiba dan melihat Mentari akan ganti baju, Samudra pun meminta biarkan sama Samudra saja yang menggantikan bajunya. Dan Cinta marah kepada Samudra gara-gara Samudra melihatkan handphonenya yang diikatkan di kepala kepada Mentari. Lalu mereka pun saling diam. Ketika Cinta ingin berangkat kuliah dan malas melihat mukanya Samudra yang cemberut, Cinta pun pamit lewat WhatsApp. Melihat hal itu, Samudra pun langsung meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan mereka pun saling memaafkan. Ketika mereka keluar dari kamarnya, mereka melihat Bu Nopi, Nopan, Nora, dan Pina babak belur. Dan Samudra bertanya kepada Doni, apa yang telah dilakukannya sehingga mereka babak belur seperti itu? Dan Doni pun menjawab, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya mengingat mereka di kebun bersama orang-orang sawah. Akan tetapi Cinta tidak percaya apa yang dikatakan Doni. Dan Samudra pun berkata, udahlah sayang, biarin. Toh kita baik sama mereka juga, mereka malahan terus mencelakakan kita. Lalu Samudra pun meminta tolong agar Doni mengantarkan Cinta ke kampus. Selama di perjalanan, Doni menceritakan bahwa Ariel sedang dipenjara. Dan Cinta pun merasa kasihan karena jikalau Ariel dipenjara, keadaan Intan bagaimana? Doni pun menjawab, udah jangan pikirkan masalah Intan biar aku yang ngurus. Di tengah perjalanan, Doni dan Cinta pun dihalangi oleh orang-orang yang sedang membawa orang yang pingsan. Dan ternyata orang yang sedang pingsan tersebut yaitu Intan. Lalu Cinta dan Doni pun langsung bergegas turun dan membawa Intan ke rumah sakit. Lalu ketika sampai rumahnya Panji, Nopan dan Nora pun diserang oleh dua orang yang memakai topeng yang sama seperti di perkebunan tadi. Dan mereka pun diikat lalu dikasih cuka. Namun pada saat itu akhirnya mereka pun langsung berhasil untuk menghajar kembali dua orang yang memakai topeng tersebut. Lalu mereka bertanya, siapa yang menyuruhnya? Dan dua orang yang memakai topeng itu pun mengatakan bahwa yang menyuruhnya itu adalah Samudra. Mereka sengaja bilang Samudra yang menyuruhnya karena Panji ingin mengkambing hitamkan Samudra agar Panji melihat Samudra menderita. Bersambung. Nah, sampai di sini dulu guys cerita Samudra Cintanya. Buat kalian, don't forget to like, comment, share, and subscribe-nya ya. Terima kasih yang udah nonton.